Pertama, pendidikan sebagai sumber meskipun sudah memanfaatkan teknologi itu bukan sebagai tambahan atau beban saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat lengkap dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, yang prosesnya membuat peserta didik dalam hal belajar yang bersama rata, padahal dalam satu kelas terdapat dari peserta didik dengan ragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang merangkul belajar atau persepsi memberi ruang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan tiga. Seperti elektronik dulu, sekolah, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri hasil ditentukan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan daya belajar. Jika terdapat kesulitan, jika kesulitan, dapat menggunakan tugas pembelajaran. Mengapa ini? Karena dengan materi learning, menerapkan semua prinsip motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama jadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai metode yang ditawarkan, kita dapat menghemat waktu belajar di kelas. Selain itu, dengan learning, kita bahas langkah lagi harus teknologi. Dapat lebih banyak lagi informasi. Oke, sambil nunggu sudah pada masuk. Nah, lumayan ya, sudah 43. Oke, 42 ada Bu Sumi. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya mendengarkan aja ya. Uji ya. Baik. Iya, alhamdulillah tadi terbantu juga dengan kuliah umum ya, teman-teman semua pada menyimakkan ya kuliah umum dari awal sampai akhir, itu materinya luar biasa. Pada menyimakkan ya? Saya dengar di asesornya di grup tadi di grup angkatan 2019. Tapi nggak semua kayaknya ikut. Ya, berapa untuk semester 5, kebanyakan 1 dan 3 yang dilihat tadi. Tapi memang tadi sangat berkaitan dengan biologi dan pendidikan biologi masa sekarang dan masa depan, yang tentunya ya berkaitan juga dengan inovasi pembelajaran yang kemungkinan kita pelajari ya saat ini. Nah, di LRS sudah sudah dicantumkan yang tadi yang dari Musmi, dan ada materi yang terkait ICT. Ibu membuka forum tetap raya seperti ini, barangkali ada yang belum jelas ditanyakan atau mungkin ada tambahan dari Ibu, sedikit tambahan terkait literasi digital yang yang perlu dikuasai ya oleh guru di abad milenial seperti itu ya. Namun sebelum masuk ke tambahan materi ya, sudah mulai membaca atau memahami barangkali dari slide yang dari Susuki yang terkait ICT sebelumnya, barangkali ada yang belum jelas yang untuk materi ini, ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan.
perkembangan teknologi, kemudian sampai akhir barangkali ada yang nanti di akhir itu menambahkan saja tuh ya, menambahkan yang literasi digital. Sambil teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, tolong ini ya, silakan untuk jangan sungkan untuk berbicara atau menyampaikan, karena di forum ini kita bisa langsung menyampaikan. Nah, kenapa disisipkan literasi? Nah, jadi memang literasi itu bukan hanya literasi digital, ada 6 dasar literasi yang memang sejak tahun 2015 itu digencarkan oleh pemerintah yang menjadikan dasar. Yang pertama itu memang literasi baca dan tulis, kemudian literasi numerasi, ada literasi sains. Nah, kita kan memang berada di koridor sains, biologi itu termasuk ke dalam sains ya. Nah, kemudian ini ada yang penting lagi namanya yang keempat itu digital, literasi digital yang sekarang akan disinggung ya. Kemudian ada literasi budaya dan ada literasi finansial ya. Kenapa memang digital ini salah satu literasi dasar yang perlu kita mumpuni seperti itu ya. Kalau berdasarkan data ini survei memberitahukan atau memberikan informasi bahwa di Indonesia ya populasinya kan memang hampir dihuni oleh manusia, karena populasi itu kan memang tidak hanya yang namanya manusia ya. Nah, banyak sekitar 298,2, kemudian yang total populasi ya yang memang sudah menggunakan handphone atau smartphone itu hampir sekitar 355 miliar ya miliar. Kemudian yang menggunakan internet, kemudian yang menggunakan sosial media ya, atau kemudian yang pengguna dari sosial media melalui gadgetnya atau smartphone-nya. Jadi memang luar biasa gitu ya. Kemudian ada 7 teman-teman, ada 7 dari elemen digital literasi atau literasi digital. Yang pertama itu tentu ada media literasi, berarti critical need ya. Jadi yang pertama bagaimana literasi media itu kita tahu, kemudian kita kritisi, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi. Berarti kan tadi juga dokter ini juga bilang ya di bilang bahwa memang untuk anak-anak sekarang ya itu memang lebih itu berkomunikasi dan kolaborasi atau dengan ini seperti itu. Kemudian ada karir dan manajemen identity. Kemudian ada nanti literasi ICT juga, learning skill, kemudian ada digital scholarship, ada informasi literasi. Jadi memang saat ini kita bukan saatnya belajar teknologi, tapi sudah di zaman belajar itu bersama teknologi. Jadi kalau kita masih kita mungkin akan memang jauh tertinggal, tapi kalau belajar bersama teknologi kita akan mulai ke tahap yang berkembang seperti itu ya. Nah, ini menurut Paul ternyata dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi ya, ternyata di tahun 1997 bahwa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas diakses melalui komputer ya. Kemudian di Bauden juga tahun 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang bakar ada literasi komputer dan literasi informasi. Jadi kalau di sekolah gerakan literasinya itu suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipasi dengan melibatkan warga sekolah. Di situ di dalamnya ada peserta didik, guru, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan atau teknik, pengawas, komite, orang tua murid dan sebagainya. Nah,
Di sini Ibu bertanya, apakah kalian pengguna sosmed tidak? Pengguna sosmed? Pengguna Ibu. Tidak menggunakan sosmed? Ada yang tidak yang sama sekali tidak menggunakan sosial media? Enggak ya. Sudah ada jalan ya. Bahkan perkuliahan pun yang dialami oleh Ibu sendiri, kalau misalnya di sosial media itu lebih aktif gitu ya, lebih banyak pertanyaan gitu dibanding dengan misalnya ketika kita datang buka seperti itu. Nah, cari info di mana di internet saja benar itu yang dirasakan. Mungkin kecuali Cina ya tadi yang disebutkan oleh Bu Dr. Murni bahwa Cina tidak diperbolehkan menggunakan Google alat pencarian lain yang meningkatkan rate-nya. Jadi kita itu sudah familiar sekali kalau ada apa-apa, bahkan mungkin mencari resep masakan pun atau mencari sesuatu istilah yang kita tidak ketahui pasti namanya gitu. Kemudian merasa multitasking benar nggak sih? Jadi bisa sambil kerjaan, sambil kerjain ini, sambil apa dan sebagainya, karena memang bisa ditampil ya. Kemudian nggak bisa lepas dari smartphone. Apakah benar? Benar Ibu. Benar. Ya. Lebih galau dengan ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet aja masih. Kalau dompet, ini kan sekarang dompet bayar juga bisa pakai Shopee Pay, bisa scan barcode, misalnya scan apa, jadi kalau ketinggalan dompet misalnya males gitu. Tapi kalau ketinggalan handphone rasanya kok di luar lama banget ya, padahal baru keluar misalnya 30 menit, padahal berapa lama seperti itu. Nah, memang ini semua tadi ya yang diulang oleh pemateri kita yang luar biasa kuliah umum, bahwa hal yang tadi itu yang membedakan generasi. Kalau memang generasi saat ini ya, yang tadi yang disebutkan tadi nggak bisa lepas handphone, cari informasi ya di internet saja, merasa multitasking, mengguna sosmed atau senang sosmed, ya itu semua kita berada di generasi. Ya, beda halnya mungkin ibunya ibu masih di generasi ini ya kayaknya tahun di tahun apa dari yang kata Pak Rama ya, kalau saya ini ibu diambil dari skripsinya Pak Dr. Rama ya tentang generasi-generasi dari mulai builder atau membangun, generasi baby boomer, generasi X berarti orang tuanya ibu, generasi Y itu ibu, generasi Z teman-teman, dan ada generasi alpha atau yang akan teman-teman ajar kelak ya, lumayan gitu ya. Kalau ibu menyesuaikan langsung misalnya ngajar ke generasi alpha itu udah jauh gitu ya, apalagi kalau misalnya yang generasi X ya, guru generasi X, muridnya siswa SD itu di generasi alpha. Nah, dulu ibu ketika kelas 1 SD mungkin baru belajar membaca ya dan membaca gitu. Kalau sekarang anak kelas 1 SD itu sudah belajar Paint, sudah belajar Microsoft Word, udah belajar yang lainnya. Dan itu kalau misalnya kita tidak bisa mengimbangi ini ya lumayan ya seperti itu, lumayan ribet. Nah, ini kemudian ini perbandingannya ya yang ibu ambil karena generasi ini di tahun 81 sampai 95, teman-teman sudah masuk ke generasi apa sebenarnya? Kira-kira berapa kalian? Rata-rata 2010 ke atas ya? 2001. 2001 ya masih ya? Maksud ibu yang 2010 ke atas nanti siswa kalian ya? Berarti iya. Ibu ini perbandingan ibu dengan teman-teman ya. Teman-teman ada di generasi Z, ibu di generasi Y. Nah, memang untuk dirasa seperti ini ya. Kalau zaman ibu iya bermain di luar rumah itu teman-teman engklek, congklak, kemudian main boy-boyan, kemudian main apa lagi ya, main tak umpet dan sebagainya. Kemudian kalau berkomunikasi itu enak langsung. Kemudian generasi yang lebih dahulu terhadap teknologi yang di generasi Y itu
mulai adanya komputer, kemudian 2000 di tahun 2000-an satu itu mulai ada Google ya, kemudian Friendster mungkin untuk sosial media. Friendster juga apa ya, nggak seperti saat ini ya yang bisa interaktif, apalagi sekarang udah zamannya Instagram gitu ya, yang lebih interaktif, ada apa dan sebagainya. Kalau dulu bisa menyeimbangkan dunia nyata dengan dunia digital, memiliki kepercayaan diri tinggi, bekerja sesuai passion, tidak sungkan mengungkapkan pendapat, dan memiliki ide segar. Nah, untuk kelahiran di generasi Z, ya itu ya teman-teman, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan biasanya emang berpikiran realistis terhadap keadaan, ya realistis gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ya udah. Kemudian senang bersosialisasi juga, sama selalu mencari informasi melalui internet. Jadi misalnya drakor favorit apa nih di Netflix, oh kayaknya tidak apa langsung dicari ke pencarian, pencarian. Kemudian tidak bisa lepas dari gadget ataupun smartphone kecuali kalau dibatasi di rumah. Misalnya ada aturannya di rumah bersama orang tuanya. Tapi kan kalau untuk usia teman, usia mahasiswa kan tidak ada batasan itu lagi ya untuk gadget. Kalau usia di bawah 17 tahun, kemungkinan gadget itu di sebuah keluarga ada pembatasannya. Tapi kalau usia mahasiswa itu sudah mulai bisa memiliki keputusan sendiri untuk menghandle gadget itu. Nah, sendiri apa sih? Jadi bisa tidak lepas dari gadget kecuali kalau kita ingin melepasnya. Ya. Kemudian dari lahir pun sudah akrab dengan teknologi yang lahir. Berbeda dengan di generasi Y. Kalau teman-teman yang usia kelahiran di tahun 2000-an, ya, memang dari lahir itu sudah akrab dengan teknologi ya, seperti itu. Jadi apa yang jadi masalah generasi Z ya, yang dihadapi adalah tadi vision branding. Nanti ada teknologi branding, kemudian ada lifestyle gitu ya, ada consumerism. Kan sekarang mah ya apa-apa juga cari di Shopee, cari di Lazada, cari di Tokopedia. Akhirnya kan karena keasikan, keenakan scroll dan belanja akhirnya tadi consumerism itu terjadi. Ya, kemudian political target. Karena memang kan kita sering berselancar di dunia maya, sehingga bisa saja kita terpengaruh hoax ya, atau yang viral-viral. Nah, hoax juga ya, bahkan kadang-kadang kita lebih tahu yang viral di TikTok dibandingkan dengan hal yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang lebih viral itu bahkan yang trending topik itu yang lebih tahu gitu ya, padahal itu bisa saja memang hoax. Nah, ini apalagi ya kita memang di era industri ya. Industri sudah, kalau di Jepang sudah mulai 5.0 ya, kita mulai di 4.0 cyber physical system atau IoT ya, Internet of Things ya, kemudian jaringan. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, yang teman-teman butuhkan generasi Z ini? Apa yang teman-teman butuhkan yaitu HOTS ya, untuk mengimbangi IoT dan Internet of Things. Itu teman-teman membutuhkan HOTS. HOTS itu berpikiran terbuka. Jadi kita tidak harus punya pemikiran satu arah, sehingga nanti kita bisa termakan oleh informasi yang tidak benar, hoax. Ya, sehingga kita punya berpikiran terbuka, kecuali untuk hal-hal yang secara akidah, maksudnya untuk hal-hal agama atau apa yang kita punya batasan ya, punya koridor, kita punya apa, pegangan gitu ya, Al-Quran dan hadis. Kalau untuk yang hak bersifat pengetahuan, kita coba berpikiran terbuka ya. Kemudian terlibat dengan pemecahan masalah. Jadi ketika ada solusi yang dikembangkan, apa nih? Ada masalah dikembangkan, apa nih solusi yang bisa dipecahkan? Gitu ya. Kemudian, nah, penting sekali teman-teman untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kita sulit apa ya? Kalau dalam yang ingin
bersama-sama, berkolaborasi. Ya, jadi pertanyaannya mau cepat atau mau bisa gandeng. Maksudnya gini, ketika teman-teman di kuliah nih 4 tahun ya di S1, teman-teman bisa cepat lulus dengan 3 tahun. Tapi teman-teman berarti untuk kolaborasi terbatas karena memang berjalan sendiri secepat. Nah, berbeda halnya dengan yang misalnya kuliah ya di 4 tahun, pengen 4 tahun atau lebih sedikit lah, jangan sampai terus sih kuliahnya sampai biar lama Bu jadi nggak apa-apa nanti 12 semester gitu, enggak juga. Maksud itu adalah adanya kolaborasi di ini dikembangkan atau perlu dirangsang gitu dalam artian teman-teman apalagi sekolah ini ya sekarang kan udah hampir 2 tahun kita daring ya, hampir 2 tahun kita daring, tatap muka juga ini, tapi tetap kolaborasi tetap dijalankan ya. Kemudian berpikir kritis dan kreatif, nah itu ya memang mengkritisi itu lebih gampang daripada meng-head ya seperti itu. Tapi kita coba untuk bisa membuka wawasan bisa kemudian berkomunikasi dengan jelas dan akurat, kemudian merefleksikan pembelajaran ya, yang tentu nanti teman-teman setahun ke depan tidak terasa teman-teman yang akan melakukan PPL ya atau praktek kerja lapangan yang langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari ya terkait konten konsep yang ada di bangku perkuliahan, kemudian teman-teman akan aplikasikan di sekolah tempat teman-teman magang. Nah, itu bisa untuk refleksi belajarnya nanti seperti apa. Nah, keterampilan lain yang dibutuhkan itu oleh teman-teman generasi Z itu yang pertama memang digital native ya, yang akhirnya ke digital literasi. Caranya gimana untuk membangun HOTS ya? Jadi memang kita tidak bisa belajar cara belajar ya, belajar cara belajar seperti itu. Kemudian ikut organisasi kampus. Jadi kadang ya kita anak semester 1 juga ayo ikuti gitu. Ikuti ketika ada himpunan atau organisasi yang positif dalam artian yang bisa mengembangkan minat bakat teman-teman, karena di bangku kuliah itu hanya sekian persen yang bisa menggali atau yang bisa merangsang keterampilan atau skill yang lain selain kognitif gitu ya, justru di organisasi ya, baik itu di himpunan maupun di KM itu kegiatan mahasiswa, nah itu bisa tergali teman-teman dari segi tanggung jawab, amanah dan sebagainya bisa berkembang, apalagi teman-teman sudah jadi mahasiswa ya. Nah ini untuk membangun HOTS juga sebenarnya di berorganisasi dengan organisasi yang ilegal ya, kalau ilegal hati-hati juga ya. Tapi kalau untuk yang di kampus, himpunan atau kegiatan kampus itu ada ya. Tinggal teman-teman tetap punya prioritas amanah sebagai mahasiswa, tapi juga beraktivitas sebagai aktivis ya, seperti itu. Kemudian menguasai teknologi digital. Nah, menguasai teknologi digital itu bukan berarti teman-teman harus bisa sebagai pengembang guna, pengembang software dan sebagainya, tapi minimalnya bisa banyak dan itu sudah bukan pengguna app membuat atau develop, karena banyak sekali kalau teman-teman cari di Play Store ya, cari di Play Store kemudian cari di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali pembelajaran yang bisa didampingi dengan teknologi. Misal saat ini kita terbatas praktikum di lab. Nah ternyata ada aplikasi Theater yang bisa memfasilitasi kita untuk berpraktikum gitu ya, dengan melibatkan virtual lab, atau bisa juga dengan kita seolah-olah kayak seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau ada waktu silakan cari searching yang Gather itu ya, www.gather. Nah itu jadi kita bisa mengundang siswa atau teman-teman masuk ke kelas ibu misalnya, nanti berkelompok untuk praktikum. Nanti kalau misalnya karakternya mendarat itu nanti di edutainment ya, ini bisa ibu jelaskan. Jadi
bisa mempelajari yang berikutnya kuasai bahasa asing. Nah itu juga memang belum agak kerepotan kalau bahasa asing, teman-teman belum terlambat untuk menguasai ini. Silakan ambil salah satu yang bisa teman-teman kuasai, bahasa Arab atau bahasa Inggris, karena itu perlu ketika teman-teman menjaring atau membangun kolaborasi ya, seperti itu. Kuasai bahasa asing untuk yang terakhir tuh jangan berhenti belajar itu teman-teman ya. Ketika kita merasa sudah cukup, saya udah bisa, saya udah cukup, ya udah berhenti sampai situ. Tapi ketika kita tidak berhenti untuk belajar, ya insya Allah gitu ya, HOTS ini, high order thinking ini akan tetap terasa dan akan memberikan pengaruh untuk kita. Nah itu jadi memberikan ini ya, contoh juga bahwa aku kuliah artificial intelligence dan ya pertama kali ini kemudian membelajarkan mahasiswa terkait coding. Nah ternyata di tingkat 1 itu ada siswa yang lulusan dari SMK informatika. Otomatis kan memang dari segi ilmu dia lebih expert. Nah itu memang ibu sudah merasa udahlah belajarnya cukup di sini, saya juga bisa ya, ibu akan ini ya untuk hostnya. Makanya oke, ayo Wak, ajarin ibu ini. Oke Bu, ini. Jadi memang tadi mahasiswa atau siswa atau anak peserta didik kita jangan kita jadikan yang bawah, tapi memang harus selevel dalam artian yang mereka kamu bisa gitu kan. Cuman kita sebagai pendamping fasilitator yang bisa mendampingi proses pembelajaran mereka. Nah itu mungkin tambahan dari ibu terkait dengan literasi dan HOTS ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan, enggak, masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit nih teman-teman. Andi jangan sampai bisa nggak ya, tetap semangat walaupun ada kendala dan lainnya. Jatuh itu pasti teman-teman ada yang merasakan jatuh, pertanyaannya mau bangkit atau mau terjatuh. Kalau bangkit otomatis kita bisa berdiri tegak dan kembali berjalan. Tapi mau tetap jatuh, meratapi, ya sudah, kita akan di situ dan tidak akan bisa semua. Ya, seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang hal ini, tentang literasi ini, dan digital literasi. Atau yang mau didiskusikan lah, karena kita juga, atau ibu karena ya, dengan semester 5 ini belum bertatap maya lagi pertemuan ini. Barangkali ada yang mau boleh silakan. Gitu ya. Peran kita sebagai yang ibu jelasin ya, kadang dengan murid itu enggak lagi tinggi tapi harus jalan atau sebagai partner dan tutor ya istilahnya. Nah yang Rosa ingin tanyakan Bu, kita kalau misalkan sebagai calon seorang guru nantinya gimana sih supaya bisa membatasi si murid terhadap materi yang akan dipelajari, apakah itu dalam hal sikap atau perilaku, itu bagaimana gitu cara untuk berkomunikasinya. Mungkin itu saja sih Bu yang Rosa pengen tanyakan. Sebelumnya makasih. Bu Sumi mau ibu dulu? Lanjut. Oke, baik. Kalau dari ibu sendiri ya, memang maksud ibu bukan berarti nanti kita bersama murid ya udahlah setara. Tetap saja guru fasilitator, tutor yang punya batasan dalam artian ketika gini deh analoginya. Ibu ngajar TK ya, misalnya. Kalau misalnya kita tidak batasi, pertanyaan anak itu akan terus. Dari mulai misalnya saya asalnya dari mana sih? Kemudian misalnya dari nyebutkan tentang sel misalnya. Sel itu apa? Kemudian ini apa? Akhirnya kan kerepotan sendiri ya, karena guru pun terbatas. Nah, yang ibu lakukan memang ibu menstop dalam artian misalnya ya kita membahas tentang di jalur metabolisme misalnya ya, metabolisme. Nah, kan banyak hal yang kita persiapkan. Nah, kalau misalnya untuk mengkat
peserta didik kita atau siswa kita untuk tidak banyak kemana-mana, yang kita arahkan jangan sampai ke yang lebih detail, karena kita tetap punya kendali di kelas. Jadi sampai kalau kita belajar dengan siswa, ya udahlah, nggak apa-apa, tanya apa bebas, juga tetap kita ada batasan, ada koridor, ya ada bimbing yang membatasi siswa kita sampai di mana. Ketika dia mau keluar topik, kita arahkan lagi ke topik yang metabolisme. Misalnya kita di metabolisme itu untuk siswa SMP, ya. Kalau untuk siswa SMP itu kan kita tidak sampai ke jalur yang lebih detail, gitu ya. Nah, kita kembali lagi, biasanya apa ya, pemahamanmu apa terkait ini, gitu. Ketika anak usia dini atau anak SD kelas 1 nanyanya kemana-mana, yang sebenarnya itu ingin nanya tapi dia juga nggak ngerti gitu kalau kita jelasin. Nah, gimana cara memberhentikannya? Kita tanya balik dulu. Kalau ibu tanya balik dulu, yang sebenarnya yang kamu tahu tentang ini apa? Oh, berarti pemahamannya sampai sini. Oke, kita balik lagi. Jadi kita punya kendali, tetap kita punya kendali. Jadi nggak berarti karena kita menganggap siswa itu bukan tidak punya apa-apa, karena memang apalagi siswa SMP SMA ya, dia pun akan mencari tahu sebenarnya, akan searching di internet atau apa. Nanti kan klarifikasi ke guru, Bu, ini yang saya tahu mah gini. Oke, iya, tapi ini nanti akan dipelajari di level selanjutnya di SMA. Jadi untuk di SMP kita sampai sini dulu, karena kan karakter siswa itu tidak semuanya sama ya. Ada yang high, yang sudah cepat untuk larinya, ada yang memang lama gitu ya, lama untuk memahaminya. Seperti itu mungkin proses. Mudah-mudahan puas ya, nanti bisa ada tambahan dari Bu Sumi yang sudah banyak pengalaman. Oke, itu ada lagi yang generasinya ya, tapi generasi kunci saya berarti sama kayak orang generasi X ya, ini sudah lebih dari dulu yang dihadapi adalah generasi Z. Dan mungkin sesuatu bisa jadi kalau saya panjang umur berhadapan dengan generasi alpha gitu, seperti itu. Sedikit ini yang terkait pertanyaan ini ada sedikit. Jadi calon jadi guru itu harus pintar berstrategi ya, berarti ya kunci ya. Tidak boleh melarang siswa untuk tidak bertanya, tidak ada pertanyaan sifatnya bodoh. Dia memberi kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya, lalu ditanggapi. Jadi salah satu kemampuan keterampilan guru itu adalah bagaimana dia menanggapi pertanyaan dari siswa. Seperti itu. Jangan pernah sampai keluar kata-kata yang justru akan melemahkan keinginan siswa ke depannya untuk bertanya. Ini pengalaman sedikit dari teman saya ya. Teman saya ini dulu waktu SD pernah bertanya kepada gurunya, tapi respon dari kurang positif itu disebut sebagai orang yang masa sih kayak gitu aja ditanyain gitu secara kasar. Sampai SMP, SMA, perguruan tinggi tidak pernah sekalipun teman saya itu mau untuk bertanya. Apa yang disampaikan oleh guru itu melakukan itu, bahwa saya ini bertanya sesuatu yang tidak penting gitu. Pokoknya bayangannya negatif kalau kemudian bertanya. Punya lagi kemampuan untuk bertanya atau yang bertanya ketika dia masuk S2. Sekarang beliau menjadi guru. Pengalaman itu bekal buat dia gitu ya. Jadi guru itu boleh seperti itu. Ketika ada siswa yang bertanya, kita harus bertanya, tapi kita seperti disampaikan kunci, kita itu tidak juga membiarkan siswa bertanya sesuatu yang sebenarnya disucikan saat itu. Tapi dengan bahasa yang itu ya tergantung sebenarnya masalahnya level apa yang kita hadapi gitu. Itu akan berbeda ketika yang dihadapi adalah level TK, SD, SMA atau seperti itu. Ada apa namanya, ada institusi
salah satu keterampilan dia keterampilan memahami karakteristik kalian sudah belajar ya oleh Pak Ide tidak salah. Yang jelas tadi bahwa kita menanggapi positif setiap pertanyaan siswa apapun itu bukan kata-kata ada yang gitu ya dalam arti tadi maksudnya usah ditunjukkan dalam ekspresi itu tidak perlu diucapkan dalam kata-kata itu kita tahu saja tahu gitu ya seperti itu. Guru juga manusia ya adanya untuk sesuatu yang berhadapan dengan siswa ada tapi yang banyak sekarang perguruan tinggi mungkin tidak terlalu apa ya level baik SMP maupun SMA karena sudah berpikirnya lebih dewasa dibandingkan dengan ini tingkat bawahnya. Tapi nanti ada garuk ya kan tanya yang menurut mereka tidak paham dan kemudian itu dilihat faktanya dan sehari-hari itu pasti akan ditanyakan oleh tingkat SMP. Dan pertanyaan yang muncul bisa jadi satu yang aneh ya, satu yang kita pikir satu ini gimana yang saya waktu PPL jika PPL ada itu yang diuji itu perencanaan itu memakai virus gitu. Dia tanya, ibu kalau virus itu sama nggak dengan virus komputer gitu pertanyaannya, apa bedanya dengan virus komputer itu sangat berbeda ya, tapi itu yang diberikan oleh siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mereka lihat faktanya ada satu virus COVID misalnya virus komputer itu padahal itu beda ruang gitu ya beda dimensi dan beda semuanya jadi banyak hal yang tidak terpikirkan. Jadi guru itu satu lagi tambahkan dengan kesabarannya harus berhadapan dengan pertanyaan seperti itu. Karena tidak juga bagaimana tidak menyakiti kalau ada mengatakan bahwa siswa itu adalah customer ya customer yang namanya customer atau konsumen itu kalau dalam bahasa ekonomi kan konsumen itu ada raja kan gitu mau konsumen itu apa namanya sebagai kita pelayan ya harus seperti itu. Jadi pada ini guru itu adalah melayani kebutuhan siswa itu harus kita dari bawah nih. Salah satu keterampilan yang kemudian dicari di job 2020 yang sudah saya sampaikan 2020 adalah service itu kan jadi service oriented jadi memang jangan mau dilayani tapi kita bisa untuk melayani orang termasuk melayani siswa kita seperti itu tapi dengan batasan tadi ya dibatasi oleh waktu dibatasi oleh materi tinggal bagaimana kita mengolah kata mengolah kalimat mengolah bahasa itu agar kemudian apa yang maksud kita disampaikan iya kamu tanya terus atau misalkan bukan maksudnya seperti itu kemudian kamu dia naik tidak ya seperti itu gitu ya dalam seperti itu walaupun ekol dalam arti bahwa dia tidak menganggap kita itu tidak tahu apa tidak boleh gitu ya tidak boleh menganggap siswa kita itu tidak apa-apa seperti itu jadi bukan gelas kosong yang kita siap segala paling gitu tapi kita anggap mereka sudah punya ilmu sudah punya prior knowledge yang sudah ada gitu, seperti itu bahkan kita kebunci berhadapan dengan mahasiswa yang jauh lebih tahu dari kita gitu. Kalau kita tidak tahu juga kita sampaikan bahwa saya tidak tahu gitu. Saya pikir tidak akan memudahkan derajat kita kalau kita mengakui tidak tahu dan pura-pura tahu atau menyampaikan sesuatu yang salah dan keliru. Yang kasihan adalah siswa yang benar-benar membutuhkan ilmu itu dan benar menerapkan yang kita agen hoax gitu ya kalau kita menyampaikan informasi yang keliru gitu, seperti itu adalah tidak boleh akan lebih baik kalau kemudian kita cari sama-sama kalau kita bahasnya nggak baik kita cari sama-sama untuk pertanyaan ini atau informasi daripada kita pura-pura tahu dan kita tidak tahu apalagi menjawab dengan yang hindari untuk menjawab pertanyaan itu seperti itu barangkali itu uji yang guru itu ya luar biasa ya itu ibu guru yang perjuangan mereka itu luar biasa
ya pokoknya luar biasa deh melihat melihat yang praktek PPG itu uji kinerja ya di SD